还是更为活跃的外星文明？是想用木牙精吸引地球武者聚集？第3名亲卫，我还从未见过他。他的肉体格斗能力，但从他野兽的称号来看，似乎还不足以杀死突破后的灵妖。他在利用其他长老来窥看和分析。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Sekarang kita akan kembali melanjutkan cerita serial Donghua Swellstar episode 61. Yang sebelumnya Lo Feng bersama anggota kesatria Istana Dewa Perang lain turun ke bawah tanah untuk mencari harta karun. Sampai mereka menemukan sebuah kristal berwarna ungu yang disebut dengan kristal kayu, yang menyimpan kekuatan besar sampai monster naga bumi yang berlevel lot naik ke level raja dengan hanya memakan satu kristal kayu. Dan ingat, video ini merupakan cerita dari serial Donghua yang artinya akan mengandung full spoiler. Cerita berlanjut dengan pemimpin Hong yang bertarung melawan monster Raja Naga Bumi. Dengan berhasil mendapatkan kristal ungu, sekaligus pemimpin Hong dengan mudah berhasil membunuh Raja Monster Naga Bumi. Lalu tidak lama kemudian pemimpin Lai Shen juga datang menyusul. Pemimpin Hong pun bertanya kepada Lo Feng mengenai kebenaran monster naga bumi yang dapat berubah menjadi raja monster dengan hanya memakan satu kristal ungu. Lo Feng membenarkan hal tersebut serta Mo Henderson juga mendukung pernyataan dari Lo Feng. Setelah itu, pemimpin Hong bersama kesatria lain mencoba mencari tahu kristal apa ini sebenarnya dengan menganalisis ciri-ciri dari kristal ini, sampai mereka mendapatkan kesimpulan kalau kristal ungu tersebut merupakan kristal yang bernama kristal kayu. Semua kesatria yang mendengar itu tiba-tiba saja menunjukkan sikap keserakahan mereka karena mereka tahu kalau kristal kayu merupakan harta karun terkuat di seluruh bumi, bahkan melebihi rotan Robin Cloud milik pemimpin Hong. Pendapat ini juga didukung setelah mereka melihat monster naga bumi yang dapat berubah menjadi raja monster dengan hanya memakan satu kristal kayu. Seketika semua kesatria mendekati kristal kayu untuk merebutnya, namun setelah melihat pemimpin Hong, niatan mereka langsung menciut. Pemimpin Hong pun dengan adil mengembalikan kristal kayu kepada orang yang pertama menemukan kristal ini, yaitu kesatria dari negara Vatikan. Kemudian setelah menyadari kalau gua ini menyimpan banyak kristal kayu, semua kesatria mencari kristal kayu untuk negara maupun perguruan mereka masing-masing, termasuk perguruan Aula Jingxia. Kemudian setelah itu, Lo Feng bersama Yaoro dan Bing Xia pergi berkumpul karena mereka mendapatkan panggilan dari pemimpin Hong yang ingin menyampaikan sesuatu. Pemimpin Hong menyampaikan kalau kemungkinan kristal kayu ini bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari luar angkasa yang secara sengaja disimpan di dalam gua ini oleh makhluk peradaban asing. Sekarang pemimpin Hong merasakan adanya sebuah kejanggalan. Apakah kristal kayu ini merupakan sebuah jebakan dari makhluk asing untuk membuat para kesatria terperangkap seperti menangkap ikan menggunakan jaring? Namun terlepas dari semua itu, sekarang semua kesatria yang berada di dalam gua ini sedang berebutan untuk mendapatkan kristal kayu sebanyak mungkin. Hal ini akan membuat perguruan Aula Jingxia melemah jika mereka tidak mendapatkan kristal kayu juga. Pemimpin Hong pun meminta mereka untuk segera mencari kristal kayu sebanyak mungkin, serta Yao Rou diminta menghubungi para inspektur lain untuk datang ke sini agar mendapatkan bantuan tambahan untuk mencari kristal kayu lebih banyak. Bahkan penjaga ketiga penguasa aula dari pemimpin Hong juga diminta untuk datang, yang terkenal dengan sebutan Beast karena gaya bertarungnya seperti hewan liar. Penjaga tersebut bernama Ye Shou. Lo Feng setelah mendengarkan pembicaraan dari pemimpin Hong sedikit setuju dengan pendapat pemimpin Hong karena ia pernah bertemu dengan salah satu makhluk asing yang berbentuk kecerdasan tinggi di reruntuhan 09. Namun kecerdasan
kecerdasan tersebut sepertinya tidak perlu dikhawatirkan oleh Lo Feng karena ia tidak memiliki niatan buruk kepada manusia. Jadi Lo Feng tidak akan menceritakan hal ini karena juga Lo Feng memiliki janji untuk merahasiakan identitas makhluk asing kecerdasan tinggi tersebut. Tidak ada yang boleh tahu mengenai kehadirannya. Lo Feng juga menyadari jika perebutan kristal kayu akan menjadi pertempuran berdarah bagi setiap kesatria. Benar saja, sekarang kesatria yang membawa kristal kayu dari negara Vatikan tadi sudah dibunuh oleh kesatria Ver dari keluarga HR Alliance Eropa untuk merebut kristal kayu milik negara Vatikan. Acing. Kemudian Lo Feng mencari kristal kayu dengan memasuki gua lebih dalam. Dan di sana Lo Feng sangat beruntung karena mendapatkan 3 buah kristal kayu secara langsung. Di saat yang bersamaan, Mo Henderson tanpa sengaja juga melihat 3 kristal tersebut. Namun niatan untuk mengambil kristal tersebut langsung menciut setelah menyadari kalau Lo Feng sudah datang duluan. Dan ia sekarang tidak berani menantang Lo Feng bertarung kembali karena takut dengan senjata Lo Feng yaitu Heaven Forbidden Shuttle yang kemarin berhasil menghancurkan pelindung zirah Dewa Hitam milik Mo Henderson. Mo Henderson pun lebih memilih untuk pergi ke tempat lain ketimbang harus berduel melawan Lo Feng. Sekarang Lo Feng benar-benar sangat OP sampai membuat kesatria istana Dewa Perang terkuat nomor 3 ketakutan. Namun kedua kesatria lain yang melihat Lo Feng mendapatkan 3 kristal tidak akan membiarkan hal tersebut. Mereka menyebarkan berita ini kepada seluruh kesatria lain agar para kesatria lain mengincar Lo Feng untuk merebut paksa kristal kayu milik Lo Feng. Tak disangka berita ini benar-benar disebar oleh kesatria itu. Bahkan pemimpin Hong langsung datang ke tempat Lo Feng setelah mengetahui berita ini. Di sana, pemimpin Hong akan membagikan kristal milik Lo Feng secara adil, sesuai aturan dari Aula Jingxia, yang dimana Lo Feng akan mendapatkan 60% dari hasil temuannya, dengan Lo Feng diperbolehkan menyimpan 2 kristal kayu untuk dirinya sendiri. Sedangkan satunya lagi akan disimpan oleh Aula Jingxia. Dan di sini juga pemimpin Hong akan membantu Lo Feng dengan menyebarkan berita palsu kalau Lo Feng telah menyerahkan ketiga kristal kayu miliknya kepada pemimpin Hong, yang padahal hanya diberikan 1, agar Lo Feng tidak menjadi incaran bagi kesatria lain, dan kesatria tersebut tidak akan berani jika berhadapan dengan pemimpin Hong. Pemimpin Hong juga memberitahu setelah kristal kayu pertama ditemukan, sekarang kesatria lain sudah mendapatkan kristal kayu mereka masing-masing, dengan total keseluruhan 6, namun di antara mereka hanya pemimpin Leisen yang mendapatkan lebih banyak dengan jumlah 2, dan jumlah tersebut masih kalah dengan Lo Feng yang telah mendapatkan 3 sekaligus. Jadi sekarang hanya Lo Feng yang telah mendapatkan kristal kayu paling banyak. Pemimpin Hong juga meminta Lo Feng untuk tidak egois jika bertarung melawan kesatria lain. Walaupun kekuatan Lo Feng sudah besar, namun jika para kesatria tersebut bekerjasama, maka Lo Feng akan tetap kalah menghadapi mereka. Terlebih lagi sekarang Lo Feng sudah memegang 2 kristal kayunya sendirian. Jadi keputusan Lo Feng akan sangat berharga. Pusat keamanan yang berada di permukaan memantau pergerakan para kesatria melalui monitor, yang dimana dari para kesatria tersebut sudah ada 12 kristal kayu yang berhasil ditemukan. Dengan dihitung mulai dari kristal pertama yang dimakan oleh monster naga bumi, namun dapat dikalahkan dengan cepat oleh pemimpin Hong. Kristal kedua telah didapatkan oleh negara Vatikan, namun tidak lama setelah itu kristal kedua yang dikonfirmasikan menjadi kristal ketiga direbut oleh keluarga HR Alliance dari negara Eropa sampai membunuh kesatria dari negara Vatikan. Kristal keempat telah didapatkan oleh Amerika, namun di saat itu ada negara Soviet yang berada di sana juga, membuat pertarungan di antara mereka terjadi sampai kedua kesatria dari negara Soviet dan Amerika sama-sama terluka parah. Kristal kelima dan keenam secara bersamaan telah ditemukan oleh Leisen. Kristal ketujuh, 8, dan 9 ditemukan oleh Lo Feng, yang lalu diberitahu kalau Lo Feng memberikan ketiga kristal tersebut kepada pemimpin Hong, yang padahal berita tersebut palsu dengan Lo Feng yang masih menyimpan 2 kristal miliknya. Kristal ke-10 ditemukan oleh Komandan Jiayi, kristal ke-11 ditemukan oleh negara Vatikan, dan kristal ke-12 sekaligus berita terakhir dari temuan kristal kayu berhasil ditemukan oleh pemimpin Hong. Lalu setelah 20 jam dari pertemuan kristal pertama, sekarang penemuan besar telah didapatkan kembali dengan temuan 8 kristal kayu sekaligus yang menyatu ke dalam tanah. Namun di sana terjadi perebutan antara Lo Feng dengan Esther, tetua nomor 4 dari istana
tiga dewa perang yang sama-sama ingin memperebutkan ke-8 kristal kayu yang berada di depan mereka. Esther merupakan perwakilan dari Eropa 似乎还不足以杀死突破后的李妙。 战神宫第4元老，他在利用其他长老来窥看和分析。 Salah satu dari anak buah Esther hendak menyerang Lo Feng duluan, tapi untungnya dapat Lo Feng kalahkan dengan menggunakan pisau dari senjata Heaven Forbidden Shuttle. 识相的赶紧滚，不知好歹！ 好霸道的念力！ Lalu Esther menyampaikan jika senjata Heaven Forbidden Shuttle mungkin akan bisa menyerang anak buahnya. Namun senjata itu tidak akan berlaku bagi Esther karena sejak awal ia sudah menganalisis senjata Heaven Forbidden Shuttle dari data yang diberikan oleh penatua lain. 他也是精神面试，似乎还不足以杀死突破后的李妙。 战神宫第4元老，他在利用其他长老来窥看和分析。 Namun sayang, pertarungan antara Lo Feng melawan Esther harus dilanjutkan di episode berikutnya yaitu 62. Dan berikut preview episode 62. 不会只有，可惜这个伊斯特还藏着帮手，这是最后一次机会。这。 Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan cerita selanjutnya dari episode 62, bisa subscribe channel Mimin agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Mimin sudah mengupload cerita terbaru. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, bisa like video ini agar Mimin tetap bersemangat untuk membuat cerita selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton cerita Mimin sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!